Oke. Del, gimana Del? Jadi foto lagi dong Dela. Ya. Ya, siap. Terima kasih. Lagi dia sebelah sini. Satu dua. Oke Dela, bisa cerita di sini perannya jadi siapa dan seperti apa sih perannya Dela di film ini Dela? Di sini aku berperan sebagai Naya. Naya itu seseorang yang punya pendirian yang kuat banget. Dan aku belajar banyak sih sama dia dengan cara dia itu tahu apa yang dia lakukan. Dan dia itu istilahnya kalau dia maunya A, harus terjadi gitu. Dan aku belajar banyak dari dia adalah bagaimana seorang wanita itu bisa menyuarakan isi hatinya gitu. Jadi cinta itu kan sebenarnya universal ya, dan dari cinta tuh kita belajar tentang keikhlasan kan, tapi nggak semua orang bisa ikhlas. Itu yang aku pelajari dari Naya. Seberat apa Del perannya Naya Del di sini Del? Berat ya, maksudnya lihat suami sendiri gitu sama mantan gitu gimana ya rasanya. Pacarannya masih mau mantan ya. Gitu kan ya gitu, dan apalagi ada di titik dimana dia akhirnya mengikhlaskan lebih ke gini, saya mending kita berpisah daripada saya harus di madu kasarnya gitu kan. Itu cara dia untuk melepaskan bahwa cinta itu kan tidak boleh mengikat sebenarnya gitu ya. Dia belajar tentang itu gitu. Berarti nggak rela di madu ya, Del? Kenapa? Nggak rela di madu. Kalau nanya ke aku, iya gitu ya. Tapi kan berbeda gitu, maksudnya semua orang tuh punya pandangan yang berbeda. Salwa dan Naya punya dua pandangan yang berbeda gitu kan. Jadi di sini kita bisa melihat dari sudut pandang dua perempuan yang berbeda pula gitu. Jadi bagaimana teman-teman bisa memilih mana ya yang pandangannya lebih pas dengan kita gitu. Kalau saya sih jujurnya saya lebih ke Naya gitu. Saya tim Naya. Tapi untuk pendalaman karakter sendiri untuk Dela seperti apa? Karena kan bisa dibilang Dela belum menikah, lalu punya pengalaman yang segetir itu ya dalam hidup gimana? Nah, sebenarnya di sini tuh cukup challenging banget ya, karena jujur persiapan cukup minim, Yes. sangat minim sekali. Syutingnya juga hanya 10 hari plus one. Dan ini pengalaman pertama aku project film yang semuanya tuh kalau bahasa sekarang sat gitu kan. Istilahnya ya dari sini aku belajar banyak bagaimana memaksimalkan keterbatasan waktu yang aku punya gitu kan, dengan cara ya ngobrol banyak dengan Adis gitu, ngobrol banyak pula sama karakter-karakter yang lain juga, sama teman-teman yang lain. Jadi biar kita bisa menyamakan visi dan misinya masing-masing. Dan yang pasti bagaimana bisa memasukkan karakter Naya dalam aku sih, itu yang cukup sulit ya, karena kan aku sama dia kan 180 beda banget dari segi karakter, dari segi pandangan hidup, dari segi, dan dia juga sudah menikah dan punya anak juga gitu kan. Dan di situ challenge-nya, aku bisa apa enggak gitu kan gitu. Jadi kan ya bagaimanapun juga setiap project film adalah belajar dan belajar. Di sini pun aku belajar. Ada sebuah refleksi atau bekal nggak sih nanti untuk kemudian nanti kamu menikah dan sebagainya gitu? Ada sebuah bekal atau refleksi kamu ke depan nanti? Nah ya pasti, itu tadi yang aku bilang kan, dari sosok Naya aku belajar tentang keikhlasan. Itu yang paling dapet banget sih dia. Bahwa tapi perempuan itu bukan hanya istilahnya kita sebagai perempuan pun kita harus punya hak untuk berbicara gitu kasarnya. Jadi istilahnya kalau Naya kan dia kayak, aku tidak setuju dengan hal ini, ya sudah, dia tegas gitu loh dengan apa yang dia jalankan gitu. Dan ya aku belajar dari situ sih. Nggak abu-abu ya? Nggak abu-abu gitu kayak. Iya, kalau mau tinggalin gue ya tinggalin gitu kan, Naya kayak gitu kan. Gitu. Aku belajar dari Naya sih di situ. Dela pernah punya pengalaman pribadi yang ditinggalin sama cowoknya nikah gitu? Wow, jangan sampai ya, Mas, amit. Untungnya belum. Jangan. Untungnya enggak, jangan. Amit. Jangan. Tapi lah buat penampilan sendiri kan di sini tampil cukup tertutup berhijab dengan modus Iya. gitu. Itu gimana tuh selama persiapannya? Ya ini pengalaman pertama aku syuting berhijab sih. Menarik banget ya, maksudnya aku belajar juga sama Adis kan, kebetulan Adis juga berhijab kan. Terus kayak
aku ngobrol banyak apa yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk berhijab kayak gitu-gitunya kan, dan itu juga membantu aku banyak untuk Naya juga, bagaimana akhirnya pada akhirnya dia memutuskan untuk menutup diri gitu, seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin pakai kerudung dan pakaian tertutup. Adakah kesulitan buat kamu jadi kurang leluasa? Oh, nah itu mungkin karena ini baru untuk aku, justru aku malah enjoy loh. Entah kenapa aku malah happy banget waktu pertama kali fitting, terus aku berhijab, terus pakai baju muslim yang menyenangkan gitu. Ternyata baju muslim itu nggak yang maksudnya kita bisa bermain warna, bermain gaya gitu. Ternyata nggak istilahnya kita bisa cukup fashion juga nih, bisa mainin fashion juga nih dengan berbusana muslimah gitu. Ternyata cukup menyenangkan. Aku enjoy. Pacar kamu gimana pakai hijab itu? Wah, Dipuji kan? alhamdulillah ya gitu. Tapi ketika ditawari sama Mbak Adis untuk berhijab, kamu langsung oke nih atau gimana? Aku lebih ke karakternya sih, si Nayanya sih. Karakter Naya ini kan unik banget. Itu yang bikin aku mengambil project ini. Maksudnya dalam arti kesiapannya, dalam arti gini, ketika penonton melihat kamu nggak siap secara mental untuk mengenakan itu, sudah dipikirkan segala macam, pertimbangan macam-macam, konsekuensi dari pakai hijab itu. Sebenarnya begini ya, kalau menurut aku, kalau untuk kesiapan akan disukai atau tidak oleh penonton, kan balik lagi di kitanya. Apakah kita dalam memerankan peran ini bisa membuat penonton believe dengan karakter yang saya perankan? Itu kan tugasnya. Jadi ya ada rasa kayak, oh aku cocok nggak ya? Oh, tapi kan aku di sini menjadi Naya. Insya Allah deh, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk penonton believe bahwa Naya itu berhijab dan Naya itu bukan peran. Bella, ekspektasinya apa sih? Kan ini langsung tayang serentak ya di 4 negara ya? Kenapa? Tayang 4 negara. Tayang 4 negara, ini gimana? Ya